Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern. Kali ini adalah episode 286. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan konsep ketuhanan yang berkembang dalam peradaban manusia. Dalam sekian episode, kita telah melakukan kajian yang kritis dan mendetail dan komprehensif dalam dua sudut pandang yang besar. Yang pertama adalah sudut pandang antropologi dan arkeologi, di mana sudut pandang arkeologi dan antropologi ini mendasarkan kajian kita, kesimpulan-kesimpulan kita pada data-data yang ditemukan oleh dunia arkeologis atau antropologis, yaitu berbasis pada artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan dari peradaban masa lalu yang digali dari berbagai wilayah di permukaan bumi. Selain artefak-artefak yang berbasis atau menggambarkan peradaban dan budaya di zaman-zaman yang lalu, juga diambil kesimpulannya dari data-data fosil-fosil dari manusia yang hidup di masa lalu. Di mana kita bisa mengurutkan usia fosil itu untuk mendapatkan kesimpulan secara runtut dari zaman ke zaman. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan data berupa situs-situs sejauh ini yang dianggap sebagai situs-situs tempat peradaban manusia dari masa lalu. Maka berdasarkan pendekatan antropologi dan arkeologi itu, kita mendapatkan gambaran umum bahwa konsep ketuhanan pada manusia atau konsep ketuhanan dari zaman ke zaman dalam peradaban manusia, itu yang paling tua adalah satu konsep ketuhanan yang bersifat animisme, dinamisme. Kemudian disusul berkembang menjadi konsep ketuhanan yang bersifat politeistik, mengakui sosok-sosok spiritual yang suci yang dipertuhankan. Kalau pada animisme, dinamisme itu lebih mengakui pada kekuatan-kekuatan benda mati dan kekuatan alam, maka pada politeistik itu sudah mengarah kepada sosok spiritual yang disucikan, yang dipertuhan dan jumlahnya banyak. Kemudian berkembang lagi di fase yang ketiga adalah konsep ketuhanan yang monoteistik. Artinya hanya menyembah satu Tuhan. Di mana Tuhan di dalam monoteistik ini juga memiliki variasi-variasi yang berbeda, mulai dari yang sederhana sampai yang bersifat kompleks, yang kemudian bahkan tidak bisa didefinisikan. Tapi poin pentingnya, ini adalah pendekatan yang pertama, berbasis kepada data-data kesejarahan, bukti-bukti artefak, fosil, dan situs-situs. Itu adalah pendekatan yang pertama yang sudah kita lakukan. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan pada manusianya, yaitu melalui penelitian-penelitian cognitive science, ilmu pengetahuan terkait dengan kecerdasan manusia, perkembangan kecerdasan manusia. Nah, menarik, kita kemudian mengacu kepada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi atau ahli kecerdasan di dalam peradaban manusia, di mana ini memang berkembang lebih ke belakang atau semakin dekat dengan zaman kita sekarang. Dikarenakan memang cognitive science ini adalah ilmu modern. Di mana ini seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu modern yang lainnya, misalnya tentang rekayasa genetika, tentang neuroscience, dan sebagainya,
ini menjadi salah satu pintu untuk memahami peradaban manusia secara runtut sesuai dengan zamannya. Nah, yang menarik yang sudah kita lakukan kajiannya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan pada bayi dan anak-anak. Yang pertama adalah yang disebut sebagai religious baby. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan cognitive science, Paul Bloom dari Yale University, Amerika. Kesimpulannya menarik, ternyata pada bayi yang berusia beberapa bulan, katakanlah sekitar 6 bulan, sudah memiliki rujukan moral baik dan buruk, yang kemudian dikenal sebagai hati nurani. Dan ini kemudian seiring dengan syariat agama-agama yang mengajarkan tentang kebaikan dan menjauhi keburukan atau kejahatan. Ini adalah penelitian yang pertama yang sangat menarik yang memberikan bukti bahwa sejak masih bayi pun sebetulnya manusia sudah memiliki insting keagamaan. Dan yang kedua, terkait dengan ketuhanan, itu dilakukan penelitiannya dalam Natural Religion oleh Justin Barrett dari Inggris, Oxford University, dan kesimpulannya juga menarik. Ternyata pada anak-anak sekitar usia 3-6 tahun sudah memiliki insting ketuhanan. Cenderung mempertanyakan segala sesuatu secara teleologis atau secara filosofis bahwa semua ini ada tidak dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh satu kekuatan yang tidak ada batasnya, yang adikodrati, melebihi segala yang kita bisa bayangkan. Nah, sahabat sekalian, tentu saja ini penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dikembangkan di era modern ini yang memberikan bukti pintu masuk bahwa manusia secara kecerdasannya ternyata telah memiliki insting ketuhanan. Dan menjadi semakin menarik ketika kita kaitkan dengan konsep yang diajarkan di dalam Islam bahwa bayi itu sesungguhnya telah memiliki fitrah keagamaan dan fitrah ketuhanan. Nah, di antaranya kita sudah mengutip satu ayat di dalam surat Rum ayat 30, di mana manusia ternyata telah memiliki insting keagamaan dan ketuhanan itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyimu, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini sangat menarik karena menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah agama yang lurus dan yang kedua adalah penciptaan manusia mengikuti fitrah ketuhanan. Jadi dua unsur ini terpenuhi diceritakan oleh ayat ini. Bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan, sumber moralitas, dan yang kedua memiliki insting ketuhanan. Oke, kita sudah membahas sampai sejauh itu, sahabat sekalian. Silahkan dilihat detailnya di episode-episode yang lalu. Dan kemudian memunculkan pertanyaan yang menarik di dalam forum kita terkait dengan sebetulnya lebih dahulu manakah monoteisme dengan politeisme itu. Monoteisme adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu. Dan yang kedua, politeisme mengajarkan Tuhan itu banyak. Karena menurut kawan kita yang mempertanyakan di dalam forum kita, Al-Quran itu lebih menggambarkan bahwa sesungguhnya asal mula dari agama ini adalah monoteisme. Barulah kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan menjadi politeisme. Dan kemudian diajarkan atau diluruskan, diingatkan kembali untuk hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, yang bersifat monoteistik itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita
perlu melakukan kajian menarik ini karena kemudian kawan kita menunjuk kepada contoh-contoh yang bisa dipelajari. Satu, dia menyampaikan dari suku aborigin. Dan yang kedua adalah dari suku Kapitayan atau Jawa kuno. Maka mari kita melihat data-data terkait dengan penelitian yang kemudian memberikan kesimpulan atau tidak-tidaknya data dan spesifikasi terkait dengan dua suku yang sudah berusia ribuan tahun yang lalu itu. Dan nanti kemudian akan kita bandingkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Terkait dengan suku aborigin. Suku aborigin ini adalah suku yang tinggal di Australia, di benua Australia. Maka kalau kita pelajari data-data terkait dengan kepercayaannya, sangat menarik. Ini adalah salah satu kepercayaan, isme, keyakinan yang usianya sudah sangat tua. Diperkirakan sudah berusia sekitar 50.000 tahun yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Poin penting yang menarik dari suku aborigin ini disampaikan oleh kawan kita, mengarah kepada keyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu. Tetapi kalau kita telusuri secara lebih detail, sesungguhnya tidak sesederhana itu. Kesimpulan yang muncul dari data-data terkait dengan kepercayaan aborigin itu mengarah kepada perpaduan dari animisme, dinamisme, politeisme, dan kemudian monisme. Animisme, dinamisme itu digambarkan oleh berbagai kepercayaan dari suku-suku yang ada di aborigin yang berbeda-beda di antara setiap suku itu terhadap kekuatan misalnya benda-benda mati di sekitarnya. Terkait dengan gunung, terkait dengan pohon, terkait dengan segala macam jimat-jimat yang mereka percayai. Itu ada di kalangan kepercayaan aborigin itu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka juga mempercayai adanya sosok-sosok spiritual yang disucikan. Misalnya yang dikenal sebagai rainbow serpent, digambarkan sebagai ular raksasa yang bertugas menjaga sumber-sumber atau mata air. Ini dipercaya sebagai satu kekuatan makhluk spiritual yang disucikan. Atau dikenal juga satu sosok yang disebut sebagai Bayame, di mana itu digambarkan sebagai makhluk spiritual yang ada di langit, yang sangat bijak dan seringkali memberikan bantuan, perlindungan dan sebagainya kepada makhluk yang hidup di bumi ini, khususnya di kalangan aborigin itu. Atau dikenal lagi sosok yang namanya Alcira, yang digambarkan sebagai makhluk spiritual yang menciptakan alam semesta dan kemudian sekarang sudah menarik diri, tidak lagi mengurusi alam semesta ciptaannya itu. Dan sebagainya, artinya bahwa kepercayaan aborigin itu sesungguhnya adalah perpaduan dari animisme, dinamisme, politeisme, dan kemudian sosok ketuhanan yang lebih abstrak, yang kemudian dilebur menjadi sebuah keyakinan yang bersifat monisme. Kita sudah pernah membahas tentang monisme ini, berbeda dengan monoteisme yang menyembah kepada Tuhan yang satu, sosok yang esa. Monisme menggambarkan adalah peleburan dari seluruh Tuhan-Tuhan yang diyakininya menjadi satu kekuatan kosmis yang tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarkan. Nah, masyarakat aborigin itu adalah memiliki keyakinan ketuhanan yang bersifat monisme, di mana di dalamnya terdapat banyak Tuhan-Tuhan atau makhluk-makhluk yang disucikan secara spiritual. Ini adalah contoh yang pertama, bahwa masyarakat aborigin memang mempercayai keberadaan suatu kekuatan yang tidak tergambarkan, tetapi terdiri dari Tuhan-Tuhan yang banyak atau makhluk-makhluk spiritual yang disucikan yang jumlahnya banyak. Sehingga bisa disebut sebagai politeisme monisme. Itu adalah contoh yang pertama yang hidup di suku aborigin.
Yang kedua yang disebut oleh kawan kita ini adalah kepercayaan kapitayan yang ada di Nusantara dan khususnya hidup di kalangan masyarakat Jawa kuno. Tetapi kalau kita lihat usianya dibandingkan aborigin, suku-suku yang terkait dengan kepercayaan kapitayan ini sesungguhnya jauh lebih muda. Diperkirakan sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Jadi dibandingkan aborigin jauh lebih muda karena aborigin itu sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, tetapi menarik ketika kita mencoba memahami kepercayaan kapitayan yang menyembah Sang Hyang Taya. Yang maknanya adalah Taya itu kosong. Tidak bisa dibayangkan. Tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dan menariknya ini sangat mirip dengan yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak seperti apapun yang bisa kalian bayangkan. Atau Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang esa itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Sahabat sekalian, ketika kita mencoba mengulik kepercayaan kapitayan ini, memang kita mendapatkan bahwa kepercayaan kapitayan yang Nusantara ini, karena ada di berbagai wilayah di Nusantara, memang mengajarkan monoteisme. Tuhan yang satu, yang disembah-sembah, tetapi esanya itu tidak seperti apapun. Jadi konsepnya sangat mirip dengan yang diajarkan oleh Islam. Tetapi kalau kita lihat eranya, sesungguhnya ini era yang relatif baru, meskipun sudah ribuan tahun yang lalu. Minimal adalah sebelum abad keempat. Abad keempat berarti sekitar 300-400 tahun Masehi, memang itu sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi itu jauh setelah ajaran tauhid yang diajarkan dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat secara kesejarahan, maka ajaran monoteisme yang dijalankan, dianut oleh suku-suku kapitayan sesungguhnya masih di bawah perkembangan atau asal muasal monoteisme yang awal dari zamannya Nabi Ibrahim. Oke, sahabat sekalian, ini adalah data-data yang kita bisa ambil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan secara saintifik. Bahwa memang terjadi perubahan-perubahan konsep ketuhanan dari zaman ke zaman. Nah, kembali kepada lebih dahulu mana monoteisme dan politeisme. Maka kalau kita mengacu kepada catatan-catatan sejarah itu, sesungguhnya masih belum bisa dipastikan secara mutlak. Lebih dulu mana antara monoteisme dan politeisme. Karena secara pendekatan kolektif, sejarah mencatat dalam peradaban itu, asal muasal sejarah ketuhanan itu adalah dimulai dari animisme, dinamisme, kemudian politeisme, dan kemudian monoteisme. Tetapi menariknya, ketika diuji secara eksperimental, secara cognitive science, ternyata manusia sesungguhnya sudah memiliki insting keagamaan secara syariat, peraturan-peraturan, moralitas, dan ketuhanan itu sejak bayi. Sehingga kita melihat sesungguhnya kesimpulan yang adil, yang seimbang, dua-duanya ini terjadi secara berkelindan, secara seiring dalam peradaban manusia. Bahwa secara instinktif individu, manusia telah memiliki insting ketuhanan bahwa ini ada Tuhan, ada penguasa, ada pencipta, ada pelindung, ada pemelihara, ada yang maha berkehendak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ketika dirupakan di dalam agama aturan kolektif, maka kemudian memunculkan bermacam-macam konsep ketuhanan yang muncul dalam peradaban manusia itu.
Maka kita bisa melakukan atau merujukkan, membandingkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran kepada kita informasi yang lebih pasti dikarenakan ini datang dari Allah Sang Maha Pencipta segalanya ini. Termasuk yang menciptakan manusia dengan seluruh peradabannya ini. Maka kita mendapati dalam sejumlah ayat yang menggambarkan keduanya itu memang terjadi secara simultan. Yang pertama adalah yang terjadi pada individu, pada setiap manusia sebagai fitrahnya. Selain ayat di dalam surat Rum 30 tadi, kita bisa melacaknya atau menemukan informasi itu dari surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Dia mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Ayat ini sangat menarik, setidak-tidaknya ada dua hal terkait dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Bahwa yang pertama, sejak saat penciptaan manusia di dalam rahim, ketika cikal bakal tubuh manusia itu dikeluarkan dari tulang sulbinya dalam bentuk sel telur dan spermatozoa yang kemudian dipertemukan di dalam rahim itu, sesaat kemudian muncullah jiwa manusia yang diminta bersyahadat. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah meminta syahadatnya kepada anfusihim, jiwa-jiwa mereka. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, jiwa-jiwa itu mengatakan, ya, kami membenarkan, kami bersaksi. Poin yang pertama ini sangat menarik, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia diciptakan sudah memiliki insting ketuhanan. Dan ayatnya sangat menarik, tidak menyebut nama Tuhan, melainkan alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi di sini menunjukkan kepada hakikat dari Tuhan, bukan nama Tuhan. Bahwa manusia telah memiliki insting ketuhanan itu, disebut dengan nama apapun itu tidak masalah. Poin pentingnya adalah manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Berkuasa yang menciptakan segalanya ini. Itu poin yang pertama, bahwa Al-Quran mengabarkan memang manusia telah memiliki insting ketuhanan dan kemudian dalam peradaban terbukti mencari siapa itu Tuhan yang dimaksudkan, yang sudah dimasukkan instingnya secara inherent ke dalam jiwa manusia itu. Dan yang menarik, di bagian akhir dari kalimat itu dikatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian ini agar manusia ini nanti di hari kiamat tidak mengatakan bahwa kami lalai terhadap adanya ketuhanan atau insting keberadaan Tuhan itu. Dikarenakan memang sesungguhnya manusia sudah memiliki insting ketuhanan itu secara inherent. Tidak ada alasan untuk mengatakan menolak keberadaan eksistensi Tuhan itu karena sudah kita rasakan bahkan inherent di dalam insting kemanusiaan kita. Jadi secara individu itu sudah sangat jelas. Quran menggambarkan fitrah ketuhanan sudah ada dalam diri kita. Dan dibuktikan lewat eksperimen-eksperimen cognitive science yang mengajarkan atau menyimpulkan tentang natural religion.
tentang religious baby, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi menariknya di dalam Al-Quran ketika dikaitkan dengan peradaban manusia secara kolektif, digambarkan oleh Al-Quran bahwa datangnya para nabi, para rasul, itu sesungguhnya adalah untuk mengajarkan kepada manusia, peradaban manusia yang terus berkembang itu, bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak banyak. Tuhan itu adalah Esa, Ahad, Tauhid. Maka kalau kita membaca ayat-ayat terkait dengan perkembangan peradaban manusia secara kolektif, kita mendapatkan nuansanya. Bahwa manusia secara pribadi mencari keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan, tetapi tidak sampai pada kesimpulan final bahwa Tuhan itu adalah Allah, Al-Ilah, Tuhan yang itu, yang hanya satu belaka, tidak ada duanya, dan tidak bisa didefinisikan dengan kecerdasan manusia. Bersifat transendental. Tidak seperti apapun yang kita pernah bayangkan atau bisa bayangkan. Nah sahabat sekalian, mari kita baca di dalam surat An-Nahl ayat 35-36. Wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladzina min qablihim fahal 'alar rusuli ilal balagul mubin. Dan berkatalah orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami. Dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara mereka orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Sahabat sekalian, sangat menarik ayat ini menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu dari dahulu kala memang sudah melakukan kemusyrikan. Dan kemudian Allah mengutus para nabi, para rasul untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu saja, yang Esa. Jangan diserikatkan, dipersekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kalau kita melihat konteks ayat ini, sesungguhnya para nabi dan rasul itu diutus untuk memberikan penjelasan ajaran ketauhidan yang meluruskan proses kebertuhanan yang terjadi pada umat manusia yang cenderung untuk politeistik, untuk mensekutukan Tuhan yang satu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan konteks yang sedang kita bahas, kita kaji pada episode kali ini, maka kita mendapatkan nuansanya. Manusia memiliki insting ketuhanan, tetapi tidak bisa segera menemukan Tuhan yang Esa itu, dan kemudian melakukan kemusyrikan-kemusyrikan, dan Allah mengutus nabi, mengutus para rasul untuk meluruskan ajaran yang bersifat musyrik itu, diganti dengan ajaran tauhid yang mengesakan, hanya mempertuhankan Allah yang satu, Tuhan yang satu, Allah Azza wa Jalla.
Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita sudah mendapatkan benang merahnya. Mudah-mudahan ini melengkapi kepahaman kita terkait dengan kajian sejarah ketuhanan dalam peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.